kapan, jam berapa, tetapi dia itu berada pada 10 terakhir. Itulah disebut Lailatul Qadar. Ilmunya tidak ada sebagainya. Ilmu khairun min alfi syahrin itu ada sebuah waktu. Ilmu inda Allah, ilmunya adalah pada Allah, karena makhluk, karena waktu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berada di 10 terakhir itu, mendapatkan kita dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah membimbing kita untuk kita tetap berada pada jalan yang benar. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang singkat, sesuai dengan jadwal yang tadi disampaikan, itu malam ini pada malam ke-23 kita akan mencoba mengulang kembali sebuah tema yang disampaikan tentang pengaruh makanan haram terhadap perilaku seorang muslim. Terkait makanan haram, Islam memerintahkan umat untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Perintah ini sangat jelas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kemudian ayat yang kedua disampaikan oleh Allah, ya ayyuhan nas kulu min thayyibatin mimma razaqnakum. Ayat yang pertama yang disampaikan oleh Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ini Allah umum. Allah tidak mengkhususkan kepada orang mukmin. Namun Allah mengatakan an-nas. Kenapa? Karena kewajiban Allah Subhanahu wa taala li jami'i khalqihi, untuk semua ciptaannya itu Allah lah yang memelihara, dan Allah lah yang akan memberi rezeki, dan Allah lah yang akan mengawasi. Mukminan kana atau kafiran, baik dia itu orang kafir, mukmin dan sebagainya, dia akan menikmati, dia akan menikmati semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah memisahkan sifat rububiyahnya, hanya Allah memberi makan untuk orang mukmin saja, sungguh orang-orang yang tidak beriman mereka akan mati. Namun dengan sifat rububiyahnya, Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kemudian ketika Allah memanggil orang-orang beriman, kulu mimma fil kulu ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin, makanlah oleh kalian dengan yang baik, sesuatu yang halal dan baik. Halalan yang baik, ketika Allah mengatakan halalan, berarti ada makanan yang kita konsumsi itu haram. Ketika Allah mengatakan mimma min thayyibatin, dari yang bagus, tentu ada di sana makanan atau konsumsi yang akan kita konsumsi itu tidak bagus. Ada yang diharamkan zatian, seperti misalnya babi, zatian, dan ada yang diharamkan selain zatian, yaitu cara memperolehnya. Semua ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu lahmin nabata minal haram fannahu aula bihi. Setiap daging yang dagingnya itu bersumber dan tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka itu lebih layak baginya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
makanan haram menimbulkan dampak buruk bagi orang yang memakannya. Di antaranya ada beberapa pengaruh dari konsumsi makanan yang haram terhadap kehidupan seorang muslim. Yang pertama adalah tertolaknya amal ibadah. Jadi kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan semua rukun Islam dekat, namun konsumsi yang kita makan itu makanan yang haram, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang kita keluarkan bernilai sia-sia, salat yang kita kerjakan tinggal gerakan saja tanpa ada pahala, dan doa juga terhijab dengan sebab kita mengkonsumsi makanan yang haram. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengaruh mengkonsumsi makanan yang haram adalah terabaikan, artinya tertolak doa. Ketika kita berpuasa sudah, kita umur kita 50 tahun, berarti ada kita berpuasa sekitar 35 tahun dalam taklif. Namun terasa bagi kita, kenapa doa yang selalu kami ucapkan dan yang selalu kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun nampaknya kurang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perasaan seperti itu, maka kita harus memeriksa apa konsumsi ataupun pekerjaan yang kita lakukan. Ketika perbuatan kita banyak maksiat dan juga mengkonsumsikan makanan-makanan yang haram, maka Allah tidak akan menerima doa. Walaupun kita selalu membaca, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun. Apabila ditanyakan kepada Wahai Muhammad, anni tentang aku di mana? Fa inni qaribun. Maka Allah menjawab, aku dekat. Ujibud da'watan da'i, aku akan menerima doa-doa hamba. Iza, apabila dia berdoa. Kepada siapa berdoa? Kepadaku. Kadang-kadang kita salah berdoa. Yang kita berdoa itu bukan kepada Allah. Berdoa kita itu kepada makhluk atau disebabkan dengan makhluk, maka tidak berhak Allah untuk menerima kita. Maka oleh sebab itu, ketika Allah ingin menerima doa seseorang, maka orang itu diharapkan patuh dan tunduk kepada aturan yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya bagi muslim yang gemar memakan makanan haram, juga bagi orang-orang yang selalu melakukan maksiat, minum minuman haram, ini juga doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga doa dan amal kebaikan itu saling berhubungan. Maka oleh sebab itu diharapkan kita terus menjaga diri kita untuk selalu menjunjung atau patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanan yang haram itu. Yang ketiga, yang kedua makanan yang haram itu akan berpengaruh kepada akhlak manusia. Ketika ada seseorang dia malas sholat, kita sudah mendiri tapi dia tetap malas sholat, mungkin dia itu sejak kecil kita orang tuanya dalam memberi nafkahnya itu berat, bercampur atau dengan hasil nafkah yang didapatkan secara tidak sah, maka terjadilah perubahan sikap atau tingkah laku yang terjadi pada anak-anak yang dinafkahkan oleh orang tuanya. Demikian juga
ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi. Kenapa babi itu haram? Pernah ditanyakan ketika Syekh Muhammad Abduh dia lewat ke luar negeri, ditanyakan oleh para mahasiswa, kenapa babi itu diharamkan? Katanya babi itu diharamkan karena dia memakan makanan yang jijik, memakan makanan yang jijik, sehingga dia diharamkan. Namun para mahasiswa mengatakan kalau babi sekarang itu, kalau babi sudah dipelihara, setelah dipelihara diberi makanan yang bagus, bagi dia mengkonsumsi makanan-makanan yang bagus, apa juga masih membawa mudarat kepada manusia. Kemudian Syekh Muhammad Abduh mengatakan, tolong bawa seekor babi, 3 ekor babi jantan 2, kemudian babi betina 1, kemudian diambil lagi ayam jantan 2, ayam betina 1, kemudian dikurung. Setelah dikurung, lihat apa yang terjadi. Ketika dilihat ayam, mereka saling berkelahi dua-dua karena memperebutkan satu ayam betina, saling bertengkar. Ini tingkah laku yang terjadi pada ayam. Kemudian dilihatlah babi, dia tidak saling bertengkar. Ketika satu babi melaksanakan hajatnya, nafsunya kepada babi betinanya, yang satu lagi tidak respon, tidak melawan, tidak mengganggu, bahkan membantu. Ini terjadi pada babi. Maka inilah sikap dari babi itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan haram. Maka ketika terjadi di zaman sekarang, ada orang pakai sabu, undang orang ke rumah, kemudian pesta sabu di rumah, kemudian istrinya dihadiahkan kepada temannya. Ini babi, ini penyakit babi. Kenapa dia? Jangan membuat kita menjadikan sesuatu yang mengherankan bahwa orang tersebut dia itu tubuhnya atau aliran darahnya itu banyak dipengaruhi oleh makanan-makanan yang haram. Kalau secara akal, dengan akal pikiran yang berwaras, tidak mungkin seorang suami menghadiahkan istrinya kepada orang lain. Kata Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, ada suatu nikmat di dunia ini. Nikmat itu tidak boleh berbagi. Kalau misalnya saya punya mobil, kalau mobil saya itu saya pinjamkan kepada orang, mungkin saya berbahagia. Kalau mobil saya itu bisa orang numpang, saya bantu orang untuk menumpang dalam musafir, itu saya bikin merasa juga saya berbahagia karena nikmat yang saya miliki itu bisa saya bagi-bagi kepada teman-teman. Namun di dunia ini ada satu nikmat yang tidak bisa dibagi-bagi, yaitu nikmatul mar'ah, nikmat rino perempuan. Tapi kenapa terjadi? Bahkan di negeri syariat pun kita mendengar terjadi. Dia menyewakan istrinya, mengajak orang untuk berhubungan dengan istri. Kenapa? Inilah otak atau karakter babi yang telah ada padanya. Kenapa? Karena darahnya itu telah dialiri dengan konsumsi makanan-makanan yang haram dan tidak mau sadar, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita jaga. Kemudian juga sebagian orang mengatakan, kenapa anak saya enggak mau ngaji, enggak mau sekolah, enggak mau. Dari mana harta yang kita dapat, kita nafkahkan untuk membesarkan anak tersebut? Apakah dari harta yang haram zatian atau haram zatian yang haram
seperti menjual babi atau haram cara mendapatkannya, atau dengan uang korupsi, dengan macam-macam untuk kita bayi keluarga. Lalu apa terjadi perubahan sikap pada anak-anak? Kenapa berat anak disuruh solat? Kenapa ada anak kita katakan dia untuk solat, langsung dia solat, tapi ada anak harus kita kenakan berperan dulu baru dia mau salat. Ini juga dipengaruhi dengan konsumsi hal-hal yang haram. Maka oleh sebab itu, kenapa? Karena koruptor itu harta yang diambil adalah, dan menurut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, korupsi itu dosa besar. Tidak main-main korupsi itu. Karena dia itu mencuri harta negara. Setelah dia curi, kemudian dia pakai untuk memperbaiki. Maka Allah mengatakan, al-mulun, wa may yakun, orang yang mencuri harta negara, yakni yaumal qiyamah, orang kiamat. Lihat kita tengok, dulu tak punya buit nanti dunia bagi pencuri di dunia. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk semua kita akan menjaga dan mengusahakan agar makanan ataupun harta yang kita dapat itu melalui jalur yang sah dan sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.